sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Oke, ditarik. Wah, itu pribadi, menghina pribadi presiden. Nah, ada dua pertanyaan. Rocky Gerung mengatakan saya tidak menghina Pak Jokowi selaku pribadi. Saya menghina presiden, bukan menghina, tapi saya protes. Halo, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasa, konten ini akan menyajikan beberapa video yang lagi viral ya di TikTok dan media sosial lainnya. Hari ini kita bakal coba bahas lagi video yang kemarin ya, antara Rocky Gerung dan Sylvester. Di kali ini Rocky Gerung sempat menyatakan statement ya, bahwa sekeras apapun dia mengkritisi presiden, sekeras apapun dia menghujat presiden, ini tidak akan ada dampaknya ya, karena memang pasal itu sudah dihapuskan ya, sudah dihapuskan pada tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan di sini juga ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengungkapkan Mahkamah Konstitusi MK pernah menghapus pasal penghinaan terhadap presiden pada tahun 2006 silam. Namun saat ini coba dihidupkan kembali melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP ya. Dan sempat juga tahun 2016 Presiden Joko Widodo juga menyodorkan 786 pasal ya dalam rancangan undang-undang RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP ke DPR RI untuk disetujui ya, menjadi KUHP pada 5 Juni 2015. Dan menariknya, dari ratusan pasal yang disodorkan Jokowi, Pak Jokowi menyisipkan atau menyelipkan satu pasal mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden, dan pasal tersebut sejatinya sudah dihapus Mahkamah Konstitusi MK sejak 2006 silam. Oke, seperti apa videonya kita klik dulu sebentar ya, seperti ini. Sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Pasal itu sudah tidak ada lagi. Oke, seperti apa ya, kenapa sampai bisa seperti ini Rocky Gerung? Ini dia jawabannya. Namun sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe dulu channel. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya di channel ini. Oke, kita tonton video pertama. Di sini ada menyela Abang Rocky tumbang walau dipersekusi ya. Semua terdiam menyela abangku Rocky Gerung. Oke, kita langsung klik video. Saya bukan politisi. Saya dosen dan pendaki gunung. Saya terlibat dalam politik karena saya pikir politik itu mesti diasuh dengan force of better argument. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki, pasal itu nggak ada. Kenapa? Saya yang kita di LBH Buyung Nasution. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Anda caci maki aja, nggak akan Anda dipidana tuh. Karena rakyat Indonesia melalui ketetapan MPR mengerti bahwa presiden itu bukan orang, dia fungsi, dia jabatan publik. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba, dengan metodologi yang sama tuh, cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik, saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini, negeri ini saya cintai. Yang saya nggak cintai adalah politik busuk,
Yang saya cintai adalah pejabat busuk, presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poin. Jadi kalau seseorang pemimpin pilkada misalnya, dia lolos etikabilitas, oke, bagus, moralnya bagus. Tunggu dulu, belum selesai. Apakah dia mampu untuk mengunyah konsep ilmu pengetahuan, sejarah, etc. Jadi loloskan dia secara etikabilitas, loloskan dia secara intelektualitas, baru dia kita izinkan diuji elektabilitasnya. Begitu logikanya tuh. Bukan elektabilitasnya diuji duluan. Itu bisa disogok ke lembaga-lembaga survei kok. Nah, saya ingin didik bangsa ini sebagai seorang yang memilih profesi dosen, guru, supaya jujur dalam berargumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, mantap ya statement dari Rocky Gerung Sepaster sampai melongo ya. Dan kenapa alasannya Rocky Gerung kuat sekali ya, meskipun dia mengkritik sekeras apapun, tidak bisa dipidana ya, tidak bisa dipidana. Dan ternyata ini alasannya ya. Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada aturannya. Mari kita lihat Rocky Gerung. Dia menghina pribadi atau menghina jabatan presiden. Nah, jelas dia katakan, saya tidak menghina pribadi Jokowi. Saya tidak protes Jokowi. Saya tidak segala macam lah kepada Jokowi pribadi. Yang dia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Nah, jelas jabatan. Reaksi masyarakat luar biasa. Bahwa Rocky Gerung telah merendahkan simbol negara, lambang negara, sehingga harus ditangkap, harus dihukum. Nah, begitu ceritanya. Bahkan tidak kurang dari istana gitu ya. Petinggi istana, kepala staf kepresidenan Pak Muldoko sampai mengadakan keterangan pers. Sampai mengatakan bahwa itu penghinaan luar biasa dan sudah tugas daripada kepala staf kepresidenan. Dan minta aparat supaya memprosesnya. Pertanyaannya, bisa nggak diproses? Mari kita lihat, akan diproses dengan apa? Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu terhadap Presiden Republik Indonesia. Nggak ada aturannya. Dulu ada, masuk pasal 300 sekian lah, 316 apa berapa. Sekarang nggak ada. Pasal itu udah dicabut oleh MK. Terus mau dihukum pakai apa kalau nggak ada undang-undangnya? Jadi jelas tidak bisa ya. Sudah gugur itu. Oke, ditarik. Wah, itu pribadi, menghina pribadi presiden. Nah, ada dua pertanyaan. Rocky Gerung mengatakan saya tidak menghina Pak Jokowi selaku pribadi. Saya menghina presiden, bukan menghina, tapi saya protes. Saya koreksi terhadap presiden. Oke lah, itu alasan Rocky Gerung. Tetapi bagaimanapun juga pribadi Jokowi. Tapi sudah gugur. Kenapa? Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu. Bukan delik laporan, dia ngadu. Nggak boleh orang lain. Dan Jokowi udah jelas mengatakan, itu masalah kecil lah. Nggak saya urusi, yang penting saya kerja. Berarti udah selesai. Nah, timbullah banyak yang kepanasan. Entah kepanasan panas benar, entah kepanasan ingin cari apalah kepada presiden gitu kan. Tapi jelas tidak bisa dihukum lah gitu kan. Tapi ada juga yang, bisa itu dihukum, itu sudah meresahkan, sudah begini. Itu kan tafsir. Hukum itu nggak bisa main tafsir gitu. Nanti dikira kriminalisasi. Tapi ada juga yang nggak puas. Kan bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Itu kan undang-undang keranjang sampah. Nanti pasti reaksi orang kalau dipakai undang-undang itu adalah mencari-cari
dan kriminalisasi. Ya malulah negara gitu. Dan dengan kejadian ini siapa sih yang makin terangkat namanya? Ya jelas Pak Jokowi, pamor Pak Jokowi semakin naik, namanya semakin baik sebagai negarawan dan sebagai presiden yang tidak tebal telinga akan kritik, tidak tipis telinga akan kritik. Dia nerima kritik, bagus, jadi nama Pak Jokowi terangkat. Yang kedua yang dapat panggung siapa? Ya Rocky Gerung. Rocky Gerung dapat panggung karena berbagai pihak menanggapi, media menanggapi, pakar-pakar hukum menanggapi, terus politisi menanggapi, tim sukses menanggapi. Jadi yang menang Rocky Gerung gitu kan, nomor 2 pemenangnya. Nomor 3 yang kehilangan pamornya ya orang-orang yang merasa kepanasan, dianggap tidak ngerti hukum, dianggap tidak belajar hukum, dan sebagainya. Nah inilah, jadi kita harus hati-hati. Hal ini ya nggak bisa dihukum lah. Terus undang-undang ITE yang akan diajukan, mohon agar penyidik, ya polisi lebih berhati-hati. Sampai nanti dikira polisi diperalat untuk hal-hal mempolitisasi hukum dan dianggap kriminalisasi. Nggak bagus lah, ini negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Jadi kesimpulannya nggak bisa. Oke guys, seperti itu ya. Memang Rocky Gerung ini sekeras apapun mengkritisi, sekeras apapun dia menjelek-jelekan Pak Jokowi, bukan kebal hukum, tapi memang sudah aturannya seperti itu ya, dan tidak bisa dipidanakan ataupun dipolisikan ya. Intinya kita juga berhak ya bersuara, berhak mengkritisi, berhak bicara apapun ya, karena ini negara demokrasi. Oke, seperti itu. Dan apa tanggapan kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nonton video selanjutnya. Next reaction. Bye bye.